Halo, selamat pagi sedulurku semua. Kita lagi di pinggir jalan nih, tapi ya sebelah kita nih tempat situs Candi Plausan ya. Ya keren banget sih ya, tapi kita belum bisa masuk karena masih pagi banget ya gitu ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang yang namanya fobia. Nah, kemarin ada permintaan kita harus bahas tentang fobia ya sedulurku ya. Jadi apa itu fobia? Sebenarnya adalah suatu ketakutan ya sedulurku ya. Nah, ketakutan yang irasional, yang penyebabnya ya mungkin ada satu hal yang mungkin orang lain nganggapnya sepele, remeh gitu ya. Dan seperti itu ya kayak nggak masuk hitungan gitu ya sedulurku ya. Kamu ngapain takut kayak begitu misalnya, dengan hal-hal yang kecil mungkin ya, atau dengan situasi-situasi tertentu yang objeknya itu spesifik. Nah, jadi kadang-kadang kita temui sedulur kita seperti itu. Jadi sebenarnya fobia sendiri dikelompokkan dalam tiga hal kelompok besar, yaitu pertama adalah yang namanya agorafobia. Jadi ketakutan terhadap ruang terbuka, orang banyak kayak gitu ya. Terus nggak pede, terus kadang-kadang karena hal itu dia menyingkir, mencari tempat yang nyaman gitu ya sedulurku ya. Nah, kalau kira-kira sedulurku semua ada nggak yang seperti itu? Nah, kira-kira jadi itu pasti sangat mengganggu banget ya tentunya, dan ini kadang tidak bisa dijelaskan ya kenapa dia bisa begitu kan. Karena penyebabnya sendiri kadang-kadang setiap orang berbeda gitu ya sedulurku ya. Jadi terus ya akhirnya hal itu menimbulkan situasi yang sangat cemas, jadinya sangat timbul cemas. Akhirnya ya nggak enak banget tentunya, cemas, ketakutan, bahkan ada sampai panic attack. Nah, jadi sempat timbul seperti itu. Nah, makanya sedulurku semua, jangan sampai ada yang seperti itu, dan kelamaan akan sangat mengganggu sekali ya. Terus kemudian ada lagi yang namanya fobia spesifik. Fobia spesifik itu seperti apa sebenarnya? Ya, ketakutannya memang dengan satu objek ya. Misalnya dengan coro, dengan tikus, bahkan dengan hewan yang lucu, dengan kucing, seperti itu ya. Jadi fobia spesifik. Atau mungkin dengan benda-benda tertentu. Takut dengan pensil ya, misalnya seperti itu ya. Mungkin ada riwayat trauma yang menyebabkan dia sampai merasa seperti itu ya sedulurku ya. Nah, kemudian ada yang terkait dengan fobia sosial. Jadi ketakutannya memang tidak rasional. Jadi dengan situasi sosial tertentu, jadi sampai saudara-saudara kita ini merasakan hal yang sangat gak nyaman dengan situasinya ya. Misalnya ada kerumunan dan lain-lain ya, seperti itu. Atau takut dengan suatu perdebatan atau apa, situasi sosial tertentu. Oke sedulurku, kalau misalnya ada sedulur kita yang mengidap gangguan seperti itu, ayo kita bantu, kita ajak ke dokter, psikiater, atau ke psikolog klinis untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik ya. Jadi lebih nyaman lagi kehidupannya. Oke sedulur, yuk kita bantu sedulur kita. Kalau ada pertanyaan tentang fobia, coba tulis kolom komentar, nanti kita jelasin lagi, kita bahas, kita ngobrol-ngobrol lagi tentang hal itu. Oke sedulurku, tetap waras dan gaspol, sehat selalu.